Beloved Kids. Selamat hari Minggu, jumpa lagi di Beloved Kids Online Service 26 Juli 2020. Apa kabarnya nih adik-adik? Luar biasa, Fantastis, yes, yes, yes. Nah, kalau Kak Michael kabarnya gimana nih Kak? Aku bosen di rumah terus. Aku pengen ketemu teman-teman sekolah minggu, teman-teman sekolah, karena hanya ketemu by laptop. Aku juga sama sih, aku juga kangen sama adik-adik sekolah minggu. Tapi adik-adik sekolah minggunya meskipun ibadah online tetap semangat nih Kak. Kita mau tunjukin kreativitas dan ayat hafalan terbaik. Ini dia. Ayat hafalan hari ini diambil dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita mau mulai ibadah nih adik-adik. Ada rules-nya loh. Ini dia. Rules saat beribadah. Pertama, ibadah akan dimulai pukul 9 pagi. Jadi, diharapkan adik-adik bersiap sebelum pukul 9. Kedua, berpakaian rapi seperti sekolah minggu di gereja. Ketiga, siapkan Alkitab, catatan, dan alat tulis. Keempat, fokus beribadah dan meninggalkan aktivitas lainnya. Kelima, kasih sikap yang terbaik untuk Tuhan saat beribadah. Keenam, ikut memuji dan menyembah Tuhan. Ketujuh, jangan di-skip ya. Udah dibacain kan rules-nya? Rules-nya itu dipatuhin ya, bukan buat dilanggar. Sekarang kita mau lipat tangannya, tutup matanya karena kita mau mulai ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih karunia-Mu. Engkau telah mengumpulkan kami di sini. Sekarang kami ingin ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus berkati hati dan pikiran kami supaya kami dapat fokus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Ayo adik-adik, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita ingin puji nama Tuhan. Hari ini kita harus bersuka cita. Sambil tepuk tangan ya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama-sama katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Ayo adik-adik, sekali lagi kita angkat pujian, kita katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sama-sama katakan
Aku lebih dari pemenang. 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 Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kamu lebih dari pemenang. Katakan kamu lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Adik-adik masih semangat kan? Kita mau memuji Tuhan lagi. Jadi adik-adik pastikan lebih semangat. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekarang kita ganti kata-katanya pakai pengharapan. Adik-adik siap? Dalam nama Yesus ada pengharapan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada pengharapan. Kata terakhir, adik-adik nyanyiinnya sambil senyum karena sukacita. Dalam nama Yesus ada sukacita. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada sukacita. Ada pengharapan. Ada kemenangan. Ada kemenangan. Adik-adik, mari sama-sama kita siapkan hati kita. Hati kita yang terbaik, kita berikan di hadapan Tuhan. Kita ingin datang menyembah Tuhan. Tundukkan kepala setiap kita. Pejamkan mata kita satu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sukacita kami penuh karena Tuhan Yesus boleh menjamah hati setiap kami. Tiba saatnya Tuhan, kami ingin menyembah Tuhan. Membawa nyanyian terbaik kami di hadapan Tuhan. Tuhan layakan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata
kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku ada dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku ada dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Sama-sama beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sembah, glori bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Ku sembah
Engkau Allah yang berkuasa, dulu sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Bersama-sama adik-adik, angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Lebih sungguh lagi kita yang datang menyembah Tuhan, sebab Engkau mulia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Bersama-sama adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, benar Tuhan, Kau Raja bagi setiap kami, Kau Raja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh menyembah Tuhan dan bersuka hati kami boleh datang kepada Tuhan. Tiba saatnya Tuhan Yesus, di hari ini kami ingin diajar oleh setiap kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan boleh jatuh di tanah hati kami sehingga menghasilkan buah yang baik dalam hidup kami. Kami siap Tuhan dengarkan kebenaran firman-Mu di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom beloved kids. Shalom beloved kids. Suaranya belum kedengeran. Shalom. Apa kabar pada pagi hari ini? Semuanya sehat-sehat ya? Dalam keadaan luar biasa, amin. Yang dalam keadaan luar biasa, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Oke, kita sudah masuk minggu keempat di bulan Juli ini. Kakak mau tanya, siapa yang tahu di bulan ini kita belajar tentang apa sih? Yang tahu bisa lambaikan tangan dan jawab. Puji nama Tuhan. Ya, adik-adik, kalau adik-adik rajin beribadah sepanjang bulan ini, adik-adik pasti tahu tema kita bulan ini adalah apa? Apa? Yang masih hafal, sebutkan. Ya, iman yang disertai dengan apa? Benar, yang disertai dengan perbuatan. Puji nama Tuhan. Oleh karena itu di minggu terakhir atau minggu keempat di bulan Juli ini, kita akan meneruskan kembali tema yang sama, yaitu iman yang disertai dengan perbuatan.
tetapi dalam isi yang berbeda buat adik-adik sekalian. Tadi kita sudah belajar bahwa bagaimana iman menurut Kak Fernando, yaitu iman itu merupakan keyakinan kepada Tuhan atau kepercayaan kepada Tuhan. Lalu juga Kak Mario mengajarkan bahwa iman yaitu timbul atau ada atau bisa kita miliki ketika kita memasukkan kebenaran firman ke dalam hati kita. Lalu Kak Renol pun kembali mengajarkan tentang bagaimana kita harus tetap tekun dan teguh percaya kepada seluruh janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita dari masa kecil kita. Lalu kalau kita combine ketiganya, kita akan dapat menyimpulkan bahwa iman itu adalah keyakinan atau kepercayaan kepada janji-janji Tuhan yang perlu kita tekuni secara teguh dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, yang menarik adalah adik-adik, berapa banyak daripada kita yang sudah menekuni janji-janji Tuhan tersebut? Angkat tangan. Puji Tuhan. Kalau yang angkat tangan artinya sudah mulai membangun kesetiaan di dalam Tuhan sendiri. Oleh karena itu kakak akan melanjutkan, kalau bisa disimpulkan, janji kebenaran firman adalah dari Kejadian sampai Wahyu sendiri, yang dimana di dalamnya isinya kalau kakak mau sampaikan secara simple atau secara sempit, adik-adik semua, firman Tuhan itu isinya adalah janji-janji Tuhan atau firman Tuhan sendiri atau perintah Tuhan sendiri. Nanti adik-adik bisa baca di dalam Mazmur 119 secara keseluruhan, bahwa kata firman itu berganti-gantian digunakan dengan janji, dengan perintah, dengan juga hukum-hukum Tuhan, Taurat Tuhan itu berganti-gantian dikatakan oleh penulis pemazmur. Untuk apa? Untuk kita masukkan ke dalam hati kita, untuk kita tanamkan di dalam hati kita. Bahkan kalau kita baca di dalam Ulangan 6 ayat yang ke-7, para orang tua seharusnya wajib mengajarkan kita dari sejak kecil tentang kebenaran firman. Agar apa? Agar seperti apa yang Tuhan kehendaki, kita akan memiliki masa depan yang penuh dengan harapan, memiliki masa depan yang baik. Kenapa kita perlu memiliki masa depan yang baik? Karena Tuhan panggil kita, Tuhan pilih kita untuk bisa menjadi kesaksian. Kesaksian bagi siapa? Bagi banyak orang. Pertama di lingkungan keluarga, kedua di lingkungan teman-teman, maupun di lingkungan di luar yang lebih jauh lagi daripada keluarga dan teman-teman kita. Bahkan Tuhan mau dalam kehidupan kita sepanjang masa kita menjadi kesaksian untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kesaksian yang seperti apa? Pertama, firman Tuhan mengajarkan kita tentang keselamatan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap kita yang percaya di dalamnya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Nah, kalau kita bisa nanti tanya sama papa mama ya, sama banyak orang yang mungkin sudah dewasa, lebih dewasa dari kita, tanya deh, engkau mau nggak mati? Pasti banyak orang bilang, nggak ada yang mau. Semua orang maunya hidup kekal, adik-adik semua. Begitupun kalau kita ditanya, mau nggak kita? Pasti nggak mau. Kita juga mau hidupnya kekal. Nah, Tuhan berjanji dia datang, memati di atas kayu salib, menyerahkan tubuh dan darahnya bagi setiap kita, agar kita memperoleh kekekalan, diselamatkan. Ini yang perlu kita pegang, ini yang perlu kita percayai, ini yang perlu kita imani atau kita yakini dari sejak kita masa kecil kita. Lalu yang kedua, Yesus bukan hanya mau mati bagi kita, tapi dia berjanji dalam firman-Nya, dia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Itu yang tertulis dalam Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-20 bagian B. Ayo kita baca sama-sama Matius 28 ayat 20 bagian B-nya saja. Kalau sudah di sana bilang haleluya. Kakak akan tunggu. Ya, masih ada yang belum. Yang di Papua belum kayaknya itu ya. Oke, puji nama Tuhan. Oh ya, puji nama Tuhan. Yang di Batam sudah ya. Oh, yang di Papua juga sudah. Ayo kita baca sama-sama ya, semuanya ya. 1, 2, 3. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada apa? Akhir zaman. Jadi Tuhan bukan hanya
menyelamatkan kita atau menebus kita dan membiarkan kita sendirian, tidak. Tapi janji Tuhan dalam firman-Nya, setelah Dia menebus kita, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia sertai kita sampai akhir zaman. Ada amin. Coba rasakan, Yesus ada nggak? Yesus ada nggak? Coba lihat kiri kanan, Yesus ada nggak? Nah, bagaimana lihat Yesus? Adik-adik semua, kakak mau ajarkan secara singkat. Lihat Yesus itu dari karya, dari karyanya. Dalam penyertaannya Dia berkarya bagi setiap kita. Dia berikan kita hidup, Dia berikan kita berkat, Dia jaga kita, Dia lindungi kita, Dia tolong kita. Bahkan lebih daripada itu, janji firman Tuhan, Dia juga berkata dalam penyertaannya, aku menyertaimu dengan kuasa. Nanti adik-adik bisa baca dalam Markus 16 ayat 17 sampai 18, dikatakan tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Di situ dikatakan tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Dalam Markus 16 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Mereka akan usir setan demi nama Tuhan. Tapi kalau kita bisa lihat, banyak anak-anak kecil bukannya berani usir setan ya, tapi malah apa? Takut? Iya. Yang jadi pertanyaan adik-adik, takut setan atau berani sama setan? Nah, mulai hari ini percaya janji itu Tuhan, sehingga mulai saat ini kita semua mampu mengusir apa? Setan-setan. Mampu menyembuhkan sakit, penyakit. Mampu berbahasa yang baru. Bahkan di dalam Markus 16 itu juga dikatakan kita terjaga, terlindungi. Kalau kita nggak tahu orang mau buat jahat sama kita nggak akan ngalami celaka, nggak ngalami bahaya. Itu yang Tuhan janjikan. Dan Tuhan rindu setiap janji-janjinya ini kita pegang, kita percayai, kita yakini terjadi dalam kehidupan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya itu tadi. Oleh karena itu, kita akan lanjutkan bagaimana caranya, seperti tema kita tadi di awal, yaitu bagaimana caranya iman kita itu bisa disertai dengan perbuatan. Yang sebelumnya kita nggak tahu janji Tuhan, tapi mulai hari ini Tuhan mau kita tahu janji-janji Tuhan. Tuhan mau kita pegang janji-janji Tuhan. Oleh karena itu, bagaimana caranya iman bisa disertai dengan perbuatan? Yang pertama, ayo miliki pengharapan. Pengharapan kepada apa? Kepada janji-janji itu tadi. Pegang janji Tuhan. Berharap bahwa mulai hari ini engkau beriman atau engkau percaya engkau diselamatkan. Berharap mulai hari ini percaya bahwa engkau pasti diberkati. Karena janji firman Tuhan dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10 bagian B, di firman Tuhan ajarkan Yohanes 10 ayat 10 bagian B-nya saja, dikatakan Ia datang atau Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan hidup dalam segala apa? Ya, dalam segala kelimpahan. Kakak percaya kita semua adik-adik mau hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Gak gagal, gak miskin, gak bangkrut. Ada amin. Oleh karena itu tetap pegang janji firman. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan, adik-adik semua, sekali lagi kakak mau ulang, orang-orang yang berharap kepada Tuhan, dia gak akan malas-malasan. Kenapa? Orang yang berharap sama Tuhan, pegang janji firman Tuhan, dia akan mengaitkan firman dengan firman yang lain. Di mana di dalam Amsal 2 ayat yang ke-6 dikatakan, Tuhanlah yang memberikan hikmat, kepandaian, dan kecerdasan. Apa hubungannya pengharapan dengan pengetahuan, kepandaian, dan kecerdasan? Kalau kita berharap kita diberkati secara berlimpah, kita akan disadarkan Tuhan juga yang menciptakan kita. Tuhan ciptakan otak kita. Ada amin. Kan gak ada satu papa mama pun yang ciptakan otak kita ketika kita ada dalam rahim ibu. Setuju ya adik-adik semua ya? Kita harus percaya seperti halnya Mazmur Daud, Tuhanlah yang menenun kita sejak dalam rahim ibu kita. Artinya Dia yang memberikan kita otak. Untuk apa? Untuk memenuhi otak ini dengan pengetahuan demi pengetahuan. Karena dengan pengetahuan tersebut kita akan menunjang kehidupan kita di masa depan untuk dapat menghasilkan, untuk dapat diberkati. Bahkan bukan hanya itu saja, Tuhan pun memberikan kita karunia. Untuk apa? Bisa setia. Bisa apa? Bisa punya kuasa untuk membangun apa? Relasi dengan baik. Dalam penyertaan roh yang sama, Tuhan ajarkan kita juga memiliki buah roh. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Sehingga ketika membangun relasi atau hubungan dengan teman-teman kita nggak saling nyakitin, kita nggak saling menjatuhkan,
tapi kita saling mengangkat, saling menopang, saling memberkati. Pengetahuan yang banyak kita nggak simpan sendiri. Ketika teman tanya, bagi dong pengetahuanmu, kita bisa bagikan dengan baik, dengan benar. Itulah bentuk pengharapan kita kepada Tuhan. Jadi pengharapan itu bukan hanya sekedar berharap atau ingin, tapi keinginan-keinginan itu bisa kita wujudkan ketika firman atau janji Tuhan kita masukkan ke dalaman hati, masuk ke kedalaman hati kita seperti apa yang Kak Mario katakan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk bisa iman itu memiliki perbuatan, adik-adik semua. Yang kedua, kita bukan hanya berharap memiliki pengharapan yang benar kepada Tuhan, tapi yang kedua, kita juga perlu memiliki kemenangan. Kakak masih banyak jumpai dalam kehidupan adik-adik di masa kecilnya, itu tadi yang kakak katakan. Firman Tuhan ajarkan, janji Tuhan ajarkan, kita hidup berkemenangan, mampu usir setan, mampu tumpang tangan, sembuhkan sakit penyakit. Walaupun yang menyembuhkan itu adalah Tuhan, tapi Tuhan menyertai kita dengan karunia itu tadi. Tapi kakak masih banyak lihat adik-adik malah hidup kalah. Padahal Tuhan mau kita hidup berkemenangan. Oleh karena itu kita buka satu ayat di dalam Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 adik-adik, ayat yang pertama saja. Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Kalau sudah semua di sana bilang haleluya. Yang keras dong, jangan pelan-pelan. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Oke, semua sudah di sana, kita akan baca bersama-sama. Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh apa? Ya, merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu apa? Berdiri apa? Teguh. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Artinya apa? Firman Tuhan ajarkan kita jangan lagi mau tertipu oleh dunia. Jangan lagi mau tertipu oleh sekeliling yang sesungguhnya belum tentu sesuai dengan kebenaran firman. Film-film sekarang ajarkan tentang ketakutan, horor, ya kan? Terus apa lagi? Percintaan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman, tidak ada penundukan kepada orang tua. Itu adalah kebohongan yang apa? Yang dunia tawarkan, yang iblis tawarkan. Padahal Tuhan mau kita berpegang untuk tetap berkemenangan. Oleh karena itu, untuk bisa berkemenangan, kita perlu disadarkan Yesus menyertai. Bagaimana caranya? Jangan lupa setiap hari perjamuan. Amin. Jangan lupa setiap hari pakai minyak. Karena bicara minyak itu bicara tanda kemuliaan Tuhan, tanda otoritas Allah. Ketika kita gunakan setiap hari, kita dari masa kecil kita disadarkan kita orang yang telah ditebus. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kemuliaan Allah menyertai kita. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menerapkan kemenangan demi kemenangan itu. Contohnya, ketika di hati, karena sering nonton film dulunya, film-film horor, di hati ada ketakutan, kita bisa usir. Kita bisa perintahkan segala bentuk ketakutannya tidak berkuasa atas hati pikiran. Amin, adik-adik semua. Oleh karena itu, bicara tadi apa? Iman yang disertai dengan perbuatan. Yang pertama kita dapat bisa simpulkan, perlu apa? Memiliki pengharapan. Pengharapan yang benar seperti apa? Pengharapan kepada janji Tuhan. Pengharapan kepada iman itu sendiri. Pengharapan kepada firman Tuhan. Jadi mulai hari ini pegang janji firman. Terus mau diajar. Kalau orang tuamu nggak ajarkan, ayo belajar sendiri. Latih bukan firman setiap hari. Latih simpan di dalam hati setiap hari. Nggak perlu banyak-banyak, satu hari satu ayat saja adik-adik. Sama 1 tahun adik-adik sudah bisa menghafalkan berapa? 365 ayat. Amin. Dengan tujuan apa? Hidup berkemenangan itu tadi. Yang kedua, bukan hanya berpengharapan, menyimpan firman, tapi dengan firman kita bisa hidup berkemenangan. Janji Tuhan tadi yang kakak sudah katakan, Yohanes 10 ayat 10b, bahwa Yesus datang memberikan hidup dalam segala kelimpahan. Kalian bisa katakan, hidupku senantiasa mulai hari ini terus naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor.
naik, terus diangkat naik dan diberkati dengan sempurna. Itu yang Tuhan kehendaki. Dengan kebenaran firman juga kita bisa berkemenangan senantiasa. Amin. Puji nama Tuhan. Siapa yang diberkati lewat setiap kebenaran firman sepanjang bulan Juli ini, angkat tangan. Yang angkat tangan, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setia Tuhan bagi setiap kami. Dari masa muda kami disadarkan lewat firman Tuhan pada pagi hari ini bahwa Tuhan sungguh amat baik bagi setiap kami. Tuhan menebus kami, Tuhan Yesus menyelamatkan kami. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan pun berjanji Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Dan dalam penyertaan Tuhan ada bukti karya-karyamu yang terus sempurna, di mana kami bisa tetap sehat, di mana kami bisa terus diberkati. Walaupun di masa sukar ini Tuhan menjaga bukan hanya kami, tapi orang tua kami juga terus diberkati, sehingga kami bisa makan, minum, bahkan bisa menggunakan segala kebutuhan kehidupan hari-hari, tidak pernah kekurangan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan pun berjanji dalam penyertaan Tuhan yang sama juga Tuhan berjanji ada karuniamu, ada kuasamu yang melingkupi kami, sehingga mulai hari ini kami dimampukan bisa berdoa mengusir setan-setan. Kami dimampukan berdoa tumpang tangan bagi diri kami, bagi keluarga kami, bagi papa mama ketika mereka lemah tubuh. Kami percaya ketika kami tumpang tangan ikuti firman Tuhan, mujizat pasti terjadi. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat kasih dan kebaikan Tuhan. Oleh karena itu kami berjanji Tuhan Yesus pada pagi hari ini kami mau senantiasa berpengharapan hanya kepada Tuhan sendiri, yaitu tetap pegang janji firman Tuhan, tetap pegang perintah-perintah Tuhan, tetap ingat akan segala kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, untuk bisa dapat kami imani bahwa itu akan terus terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan berjanji juga bahwa masa depan kami masa depan yang penuh dengan harapan. Biar itu menjadi pegangan kami Tuhan, hidup kami dari masa kecil kami terus Tuhan buat naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, kami pun mau berjanji menerapkan kuasa, otoritas, karunia-karunia ilahi yang ada bersama-sama dengan kami. Dengan cara setiap hari mau bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan, dengan tujuan kami disadarkan kami ada di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam kami. Sehingga ketika kami sadar kami ada di dalam Engkau, janji firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7, kami akan senantiasa menghasilkan buah, dan apa yang kami minta dan doakan Tuhan pasti kabulkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan lebih daripada itu, melalui gereja Tiberias Tuhan mengajarkan kami juga menggunakan tanda kemuliaan Tuhan, yaitu minyak urapan. Pimpin kami ya Allah Roh Kudus untuk tidak lupa menggunakan atau melakukan sakramen setiap hari, yang dimana kami memohon orang tua kami, papa mama memimpinnya bagi setiap kami, sehingga iman kami dari masa muda kami bertumbuh, berakar, dan pasti menghasilkan buah 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu yang terus sempurna bagi setiap kami. Dan sebagai bentuk ucapan syukur, sebentar kami akan memberikan persembahan. Kami percaya kalau kami bisa memberi pada pagi hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan yang terlebih dahulu Tuhan berikan bagi setiap kami dari masa kecil kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan, amin. Adik-adik, saatnya kita memberi yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Adik-adik bisa transfer ke 3 rekening yang ada di sebelah kanan kakak atas nama Gereja Tiberias Indonesia. Jangan lupa diberi catatan persembahan Beloved Kids atau persembahan sekolah minggu. Selamat memberi, Tuhan Yesus pasti memberkati.
Seperti minggu sebelumnya, hari ini kita akan membuat kreativitas. Siapkan kertas lipat atau kertas HVS dengan spidol, krayon, atau pensil warna. Kreativitas hari ini, adik-adik harus membuat gantungan atau pajangan yang bertuliskan satu ayat Alkitab yang setiap minggu kita bacakan. Ayo, masih inget nggak sama tadi firman yang sudah dibacakan? Coba aku mau dengar dulu. Masih inget nggak ya? Yes, betul banget. Ayatnya adalah Yakobus pasal 2 ayat 17 sampai 18. Adik-adik boleh bikin seperti ini, tahu seperti ini. Bebas sih, terserah kreasi adik-adik aja ya. Kalau sudah, jangan lupa difoto dan diupload ke Instagram feed dan tag ke beloved.kids dan pakai hashtag belovedkidstiberias. Kalau sudah difoto, adik-adik boleh taruh atau dipajang di rumah atau di kamar adik-adik. Selamat mengerjakan ya adik-adik, dan selamat berkreasi juga. Tuhan Yesus pasti memberkati. Hai adik-adik, waktunya ayat hafalan ya. Bagi adik-adik yang sudah bisa menghafal, adik-adik bisa membuat video yang diupload di Instastory, lalu mention ke akun Beloved Kids di @beloved.kids. Ayat hafalannya dari kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 2. Bunyinya, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Selamat menghafal. Adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan sama-sama tunduk kepala, kita lipat tangan kita, tundukkan kepala kita. Mari sama-sama kita berdoa syafaat. Yang pertama, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bagi Bapak Gembala Sidang kami, Ibu Gembala Sidang kami, yaitu Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, bersama Ibu dan Ete Pariaji, bersama seluruh anak-anak, cucu mantu, senantiasa penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terpelihara sempurna dalam nama Tuhan Yesus, dapat terus memberitakan visi misi Tuhan, yaitu untuk senantiasa hidup kami jemaat-jemaat Tuhan perlu hidup dalam kekudusan, dalam kesucian, untuk menjadi misionaris-misionarisnya Allah, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan, dan akhirnya kami bisa sama-sama kumpul di bumi, kumpul dalam kerajaan surga. Kami juga berdoa bagi pemimpin gereja, yaitu bagi Bapak Aristo Pariaji bersama Bapak Argo Pariaji, diberkati Tuhan juga dengan sempurna, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Selanjutnya kami berdoa Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus bagi gereja kami, Gereja Tiberias Indonesia, dalam nama Tuhan Yesus bagi seluruh pelayan-pelayan Tuhan, baik pelayan dewasa, pelayan kaum muda, pelayan Bonerges, pelayan juga Beloved Kids, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, juga seluruh tim musik juga diberkati Tuhan dengan sempurna, penuh dengan kemuliaan Tuhan, bahkan terus bisa sevisi, semisi mendukung pelayanan gereja ini. Kami serahkan juga seluruh para hamba-hamba Tuhan yang melayani kebenaran firman pun senantiasa bersama seluruh keluarga penuh dengan kemuliaan Allah dan juga sevisi, semisi dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat seluruh jemaat-jemaat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa sepanjang minggu ini senantiasa dalam berkat, dalam kuasa, dalam otoritas perlindungan Tuhan yang sempurna, bebas dari COVID-19, bebas dari segala niat-niat orang jahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemanapun jemaat-jemaat Tuhan melangkah, dalam nama Tuhan Yesus diperjumpakan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur, orang-orang yang takut akan Tuhan, untuk sama-sama menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami serahkan terakhir Tuhan Yesus, negara kami, negara Indonesia dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan senantiasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dikawal pasukan malaikat surga, bebas dari virus COVID-19, dipulihkan ekonominya dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan setiap hati yang ada di bangsa ini Tuhan, yang masih dibutakan oleh ilah-ilah zaman, kami menggunakan otoritas kuasa Allah, mulai saat ini juga hati pikiran mereka dicelikkan, diterangi, Roh Kudus turun atas mereka, memampukan mereka dapat mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat.
Dan akhirnya kami juga berdoa bagi papa mama, seluruh keluarga, diberkati Tuhan juga tetap sehat sempurna. Kami pun menjadi anak-anak yang senantiasa bisa dengar-dengaran kepada papa mama, anak-anak yang senantiasa mau rajin belajar dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak yang senantiasa punya pengharapan dan juga menggunakan otoritas kuasa dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya kami akan tutup ibadah kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, seluruh adik-adik yang beribadah pada pagi hari ini, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan ini dengan sempurna dalam kehidupanmu. Amini untuk terjadi dalam kehidupanmu hari lepas hari. Diberkatilah engkau di dalam kerohanianmu, diberkatilah engkau di dalam kesehatanmu, dan diberkatilah juga dengan apapun yang kau kerjakan dalam kekudusan. Tuhan Yesus pasti buat kau menjadi berhasil. Oleh karena itu pulanglah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Kristus Yesus Tuhan, serta penyertaan di dalam kuasa Roh Kudus telah disediakan yang luar biasa dan sempurna bagi setiap kita yang hadir hari ini, dengan kita setia beribadah, menjaga kekudusan, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan kemuliaannya, agar dimanapun keluargamu dan keluargaku berada, kita semuanya pasti menjadi tetangga dalam kerajaan surga. Kita semua yang percaya dan diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti online service hari ini. Minggu depan kita akan beribadah di YouTube channel Beloved Kids jam 9 pagi. Jangan lupa subscribe, like, comment, share YouTube channel Beloved Kids Tiberias. Oh iya, jangan lupa nyalain loncengnya supaya adik-adik tahu video Beloved Kids terbaru. Buat yang belum follow Instagram Beloved Kids, jangan lupa di follow ya @beloved.kids. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Beloved Kids, Yeay!